Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengenalan fonem, yaitu ada identifikasi, jenis, distribusi, dan realisasi. Baik, perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM 2305015011034 dari kelas B. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Yang pertama, saya akan menjelaskan identifikasi fonem. Identifikasi fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Fonem juga merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, baik berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Identifikasi fonem adalah proses mengetahui suatu bunyi fonem atau bukan. Salah satu ciri fonem adalah kemampuannya membedakan makna. Contohnya, saku, laku, baku, dan daku. Bunyi vokal S, L, B, dan pada bentuk kebahasaan itu masing-masing memiliki fungsi pembeda makna. Adapun yang ke-1, lingkungan memengaruhi bunyi-bunyi bahasa. Kalau sebuah bunyi bahasa hadir dalam lingkungan yang sama, gabungan dari bunyi-bunyi itu banyak muncul. Sebagai contoh, bunyi vokal P, B, dan M adalah sama-sama bunyi bilabial. Contohnya, kembang, kembing, kembung, dan kumbang. Yang kedua, sistem bunyi berkecenderungan simetris, yaitu A, bunyi-bunyi tersebut berada dalam lajur atau garis horizontal yang sama. Contoh bunyi vokal I, U, P, dan T. Kemudian yaitu B, bunyi-bunyi tersebut berada dalam kolom atau garis vertikal yang sama. Contoh bunyi vokal I, E, P, dan M. Kemudian C, yaitu bunyi-bunyi tersebut berada dalam lajur dan kolom yang sama. Contohnya, bunyi vokal P, B, T, dan D. Selanjutnya yang ketiga, bunyi-bunyi berdistribusi komplementer dan atau bervariasi bebas yang memiliki kesamaan fonetis, digolongkan tidak berkontraks atau bukan fonem. Masyarakat Indonesia yang berdiri beragam memungkinkan warganya mengucapkan bunyi-bunyi tertentu secara bervariasi untuk menunjukkan fonem yang sama. Sebagai contoh, bunyi vokal E pada dengar dan E terbalik pada dengar yang biasanya diucapkan oleh sebagai masyarakat daerah NTT, Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang keempat, bunyi-bunyi berkontrans dalam lingkungan sama atau lingkungan mirip yang memiliki kesamaan fonetis digolongkan sebagai fonem yang berbeda. Contohnya, bunyi vokal B pada kata baru, kemudian bunyi vokal P pada kata paru, dan bunyi vokal G pada kata garu. Dan adapun bunyi vokal P pada kata palanga, kemudian bunyi vokal D pada kata dalanga, dan bunyi vokal M pada kata malanga. Selanjutnya yaitu jenis fonem. 1. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Dalam bahasa, khususnya bahasa Indonesia tersebut huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf-huruf yang dapat berdiri, tinggal, dan menghasilkan bunyi sendiri. Kedua, konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan rintangan adalah terhambatnya udara keluar
oleh adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Kemudian yang ketiga, diftong. Diftong adalah gabungan dari dua huruf yang menghasilkan bunyi tangkap. Di dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan dengan ai, ui, dan oi. Kemudian yang keempat, kluster. Dalam bahasa-bahasa tertentu, bunyi kluster atau konsonan rangkap atau dua atau lebih ini merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaktis yang disadari oleh penuturnya. Oleh karena itu, pengucapannya pun harus sesuai dengan struktur fonetis tersebut, sebab kalau salah pengucapan akan berdampak pada pembedaan dan pembedaan makna. Adapun distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal kata, tengah kata, maupun akhir kata. Distribusi fonem vokal. 1. Vokal A dapat menduduki semua posisi, contoh ambil, taat, dan harga. Kedua, vokal I dapat menduduki semua posisi, contoh indah, amin, dan tani. Ketiga, vokal E dapat menduduki semua posisi, contoh enak, karet, dan sate. Keempat, vokal E dapat menduduki contoh emas, lembut, dan kode. Kelima, vokal U dapat menduduki semua posisi, contoh udan, sambut, dan lagu. Keenam, vokal O dapat menduduki semua posisi, contoh oleh, belok, dan bakso. Kemudian distribusi fonem diftong. Kesatu, diftong AW dapat menduduki posisi awal pada posisi akhir seperti tampak pada contoh awula dan pulau. Tidak dapat menduduki posisi tengah. Kedua, diftong AY hanya menduduki posisi akhir seperti pada kata pantai dan landai. Tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Ketiga, diftong OY hanya menduduki posisi akhir, seperti tampak pada kata sokoi dan amboy. Tidak menduduki posisi awal dan posisi tengah. Keempat, diftong AY juga hanya menduduki posisi akhir, seperti tampak pada contoh survei. Tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Selanjutnya, distribusi fonem konsonan. Kesatu, konsonan B dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir, seperti tampak pada kata bambu, timbul, dan sebab. Kedua, konsonan P dapat menduduki semua posisi, awal, tengah, dan akhir, seperti tampak pada contoh pikat, lipat, dan tutup. Ketiga, konsonan M dapat menduduki semua posisi, awal, tengah, dan akhir, seperti tampak pada contoh makan, aman, dan dalam. Keempat, konsonan semivokal W dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, seperti tampak pada contoh waris dan awam. Kelima, konsonan F dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir, seperti tampak pada contoh fitnah, sifat, dan aktif. Keenam, konsonan D dapat menduduki semua posisi awal, tengah, akhir, seperti tampak pada contoh dari, adat, dan abad. Ketujuh, konsonan T dapat menduduki
semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Seperti tampak pada contoh tari, hati, dan karet. Kedelapan, konsonan N dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Seperti pada tampak pada contoh nasi, tanah, dan tuan. Kesembilan, konsonan I dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Seperti tampak pada contoh lari, balai, dan bakal. Kesepuluh, konsonan R dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Seperti tampak pada contoh raja, urat, dan lebar. Kemudian ke-11, konsonan Z dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Seperti tampak pada contoh zakat, lazim, dan aziz. Ke-12, konsonan N dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Seperti tampak pada contoh nali dan banak, tetapi tidak dapat menduduki posisi akhir. Ke-13, konsonan J dapat menduduki posisi awal pada posisi tengah, seperti tampak pada contoh jalan dan ajal, tetapi tidak dapat menduduki posisi akhir. Ke-14, konsonan C dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, seperti tampak pada contoh cepat dan kecil, tetapi tidak dapat menduduki posisi akhir. Ke-15, konsonan SY dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir, seperti tampak pada contoh arat dieja syarat, farat dieja isyarat, dan ara dieja arashi. Dan yang ke-16, konsonan G dapat menduduki posisi awal dan tengah, seperti tampak pada contoh. Juga dapat menduduki posisi akhir. Juga dapat menduduki posisi akhir pada sejumlah kata, tetapi secara ortografis selalu dilambangkan dengan huruf. Contoh gubuk, dihafalkan gubuk atau gubuk. Selanjutnya, realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Bahasa Indonesia memiliki realisasi dalam berbagai bunyi. Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. Kemudian, fonem vokal I dapat memiliki alofon I seperti pada sapi dan lagi. Fonem vokal I juga memiliki alofon I seperti pada lembing dan kambing. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa I dapat berealisasi ke dalam I dan I dalam posisi yang tidak sama. Keduanya dapat disebut sebagai alofon dari fonem I dalam bahasa Indonesia. Kemudian, fonem P dapat berealisasi menjadi P pada posisi onset atau bukan akhir, dan akan berealisasi menjadi P pada posisi koda seperti asap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa P dan P itu merupakan realisasi dari fonem konsonan P. Kemudian fonem K yang pada posisi awal onset K, seperti pada kaki, akan direalisasikan secara berbeda dengan simbol atau biasa disebut tanda tanya pada anak atau telak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi fonem K
Dalam contoh tersebut adalah bunyi K dan bunyi simbol atau tanda tanya, dan kedua-duanya dapat dikatakan sebagai alofon dari fonem K. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.